Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung dengan kami. Saya Dewi Zulfiana dan rekan saya nanti yang bernama Murni Indah Rahayu. Kami akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah dasar pendidikan anak usia dini, dan kami akan mengambil materi yang berjudul Hakikat Anak Usia Dini yang diampu oleh Bapak dosen Roni Harsono MPD. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan ketaatan oleh Allah. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Langsung saja ke pembahasan. Hakikat anak usia dini. Sejak dini, usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Masa ini ditandai oleh sebagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi penciri masa usia dini adalah periode keemasan. Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan penjelasan periode keemasan pada masa usia dini, yaitu masa semua potensi anak berkembang paling cepat. Beberapa konsep yang disandingkan untuk masa anak usia dini adalah masa eksplorasi, masa identifikasi, masa peka, masa bermain, masa membangkang tahap awal. Namun, di sisi lain, anak usia dini berada masa kritis, yaitu masa keemasan anak tidak akan dapat diulang kembali pada masa-masa berikutnya. Jika potensi-potensinya tidak distimulasi secara optimal dan maksimal pada usia dini tersebut, dampak dari ketidakterstimulasinya berbagai potensi saat usia emas akan menghambat tahap perkembangan anak berikutnya. Jadi, usia emas dan akan menghambat tahap perkembangan berikutnya. Jadi, usia emas hanya sekali dan tidak dapat diulang. Setiap anak dilahirkan dengan potensi yang merupakan kemampuan inherent component of ability yang berbeda-beda dan terwujud karena interaksi yang dinamis antara keunikan individu anak dan adanya pengaruh lingkungan. Berbagai kemampuan yang teraktualisasikan beranjak dari fungsinya otak kita. Berfungsinya otak adalah hasil interaksi dari cekatan biru, blueprint, genetis, dan pengaruh lingkungan. Pendidikan dan perawatan anak usia dini harus diberikan jauh-jauh saat masih dalam kandungan, yaitu selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Perhatian dari kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, terhadap janin yang ada dalam kandungan akan memberikan stimulasi dini terhadap perkembangan pendengaran dan emosi. Asupan gizi berimbang melalui makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil akan mampu mengembangkan intelektual, fisik, motorik janin baik ketika janin masih dalam kandungan maupun setelah lahir. B. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini memiliki batasan usia tertentu, karakteristik yang unik, dan berada pada suatu proses perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya. Selama ini, orang dewasa mengidentikan anak usia dini masih polos
dan belum bisa berbuat apa-apa karena belum mampu berpikir. Beberapa ahli pendidikan anak usia dini mengkategorikan anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, kelompok bayi infansi berada pada masa usia 0 sampai usia 1 tahun. Yang kedua, kelompok awal berjalan toddler berada pada rentang usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, kelompok prasekolah preschool berada pada rentang usia 3 sampai 4 tahun. Kelompok usia sekolah kelas awal SD berada pada rentang usia 5 sampai 6 tahun. Dan yang terakhir, kelompok usia sekolah kelas lanjut SD berada pada rentang usia 7 dan 8 tahun. Namun, ada juga yang membagi rentang masa anak usia dini berdasarkan penelitian perkembangan motorik halus, motorik kasar, sosial, kognitif, serta perkembangan perilaku bermain dan minat permainan. Sementara itu, terdapat 6 tahap perkembangan anak usia dini menurut Bronson, yaitu 1. Young infant, lahir hingga usia 6 bulan. Yang kedua, older infant, 7 hingga 12 bulan. Yang ketiga, young toddlers, usia 1 tahun. Yang keempat, older toddlers, usia 2 tahun. Yang kelima, prasekolah dan kindergarten, yaitu usia 3 hingga 5 tahun, serta yang keenam, anak sekolah dasar kelas rendah atau primary school, yaitu usia 6 sampai 8 tahun. Anak usia ini dilihat dari rentang usia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ialah anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Anak usia dini menurut undang-undang ini berada pada masa rentang usia lahir sampai usia taman kanak-kanak. Proses-proses pembelajaran yang demikian akan menjadikan anak menyenangi belajar dan berdampak pada hasil belajarnya. Tidak salah anak diajari membaca, menulis, berhitung sejak dini, namun harus dengan metode yang sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan anak usia dini. Pada usia kelas 1 sampai kelas 3 SD, pembelajaran anak harus dilakukan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Dengan demikian, rentang usia anak usia dini menurut undang-undang tersebut perlu dikaji ulang berdasar pada hasil studi dan penelitian yang valid, sehingga akan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia dan tidak sebaliknya mematikan potensi yang dimiliki anak. C. Tujuan historis anak usia dini. Biasanya dari abad ke abad, anak-anak sudah mulai berkembang seperti orang dewasa karena pada usia 6 tahun sampai 7 tahun, anak sudah mulai bekerja, berbaur, dan bergaul dengan orang dewasa, sehingga menyebabkan anak-anak bertingkah laku seperti orang dewasa, hanya beda dalam ukuran tubuhnya saja. D. Karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama, anak bersifat egosentris. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga, anak bersifat unik. Yang keempat, anak memiliki imajinasi dan fantasi. Yang kelima, anak memiliki pemikiran yang dalam jangka pendek. E. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini dipengaruhi oleh 12 prinsip. Yang pertama, aspek perkembangan anak
seperti fisik, sosial, emosional, dan kognitif satu sama lain saling terkait. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam suatu urutan. Ketiga, perkembangan berlangsung dengan rentang. Yang keempat, pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif yang tertunda terhadap perkembangan anak. 5. Perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas. 6. Perkembangan dan belajar terjadi dalam dan dipengaruhi oleh konteks. 7. Anak adalah pembelajar aktif. 8. Perkembangan dan belajar merupakan hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan. 9. Bermain merupakan suatu sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. 10. Perkembangan mengalami percepatan bila anak memiliki kesempatan. 11. Anak mendemonstrasikan mode untuk mengetahui dan belajar yang berbeda serta cara yang berbeda pula dalam mempresentasikan apa yang mereka tahu. 12. Anak berkembang dan belajar terbaik dalam suatu konteks komunitas yang aman dan menghargai, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya, dan aman secara psikologis. Yang terakhir, F. Tahap perkembangan anak usia dini. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Setiap manusia akan mengalami tahapan perubahan sesuai dengan periode perkembangannya. Setiap perkembangan memiliki karakteristik yang dicapai. Setiap tahap perkembangan yang dicapai oleh anak-anak akan menjadi landasan untuk mencapai tahap perkembangan berikutnya. Perkembangan memiliki tahapan pencapaian dan karakteristik tersendiri dari setiap tahapannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu anak usia dini adalah masa pertumbuhan dan perkembangan anak pada rentang usia lahir sampai 8 tahun menurut hasil penelitian para ahli pendidikan yang tergabung dalam National Association of the Education of Young Children. Selama berabad-abad, setiap orang menganggap bahwa anak merupakan miniatur orang dewasa, sehingga apa yang dilakukan orang dewasa dapat dilakukan oleh anak-anak juga. Dan orang dewasa cenderung berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya mempunyai bentuk fungsi sama sesuai dengan sifat diri mereka masing-masing. Setiap orang pada hakikatnya berbeda. Sifat kekhususan setiap orang ini membuka peluang adanya pemikiran yang berbeda pula, apalagi setelah mendapat pengaruh dari lingkungan yang lama, maka perbedaan individu akan lebih kentara. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.